Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ita Hidayatus Solihah, Kepala Bagian Umum di Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan atau memaparkan materi terkait analisis persoalan kinerja tentang modernisasi layanan BLU dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, sebelum kita jauh membahas terkait analisa kinerja, saya akan eh, memaparkan pendahuluan dari kenapa saya mengambil modernisasi layanan BLU. Di sini saya akan menjelaskan terkait memahami modernisasi layanan BLU kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa. Kebetulan kami dari perguruan tinggi, jadi menjelaskan kualitas serta pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa tentunya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tempat kami bekerja. Dan itu merupakan salah satu implementasi dari Astacita yang ketiga. Baik, Badan Layanan Umum atau biasa kita sebut dengan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 129 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan keuangan BLU memberikan mandat salah satunya terkait modernisasi layanan BLU. Hal itu merupakan salah satu indikator kinerja juga, indikator kinerja universitas atau disingkat dengan IKU yang harus dicapai oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saat ini capaiannya masih belum maksimal sesuai dengan target yang diinginkan. Sehingga kita harus terus-menerus meningkatkan peran dan inovasi untuk mengawal target tersebut. Mengacu pada proses transformasi dalam pengelolaan keuangan, tata kelola, serta layanan administrasi BLU agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan Astacita yang ketiga yaitu penciptaan lapangan kerja berkualitas serta pengembangan kewirausahaan tentunya bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menerapkan beberapa modernisasi layanan BLU, yaitu antara lain satu digitalisasi pengelolaan bisnis BLU. Hal ini adalah untuk menginisiasi aplikasi digital dalam pengelolaan unit bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, peningkatan maturitas manajemen BLU. Kita sebagai Satker BLU dituntut untuk menilai terkait maturitas manajemen sebagai Satker BLU. Adapun yang sudah diraih atau prestasi yang sudah diraih oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya internal ya, pimpinan kami telah memberikan penghargaan kepada Fakultas Humaniora meraih penghargaan sebagai satuan kerja terbaik dalam maturitas manajemen BLU dengan tingkat maturitas 3. Dan yang ketiga, implementasi remunerasi berbasis kinerja. Hal ini penting karena langkah ini dirancang untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas staf serta memastikan penghargaan yang adil berdasarkan kontribusi nyata. Dengan adanya sistem ini, semua pegawai atau staf merasa transparan data-datanya terkait dengan capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh universitas. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan analisis kuadran dalam menilai kinerja layanan modernisasi layanan BLU? Pertama, kami akan menyampaikan bahwa manfaat analisis kuadran. Analisis kuadran adalah merupakan metode evaluasi yang membagi suatu variabel menjadi 4 bagian berdasarkan 2 dimensi utama. Misalnya kinerja dan dampak, urgensi dan efektivitas atau sumber daya dan peluang. Adapun manfaat analisis kuadran itu bisa membantu kita sebagai seorang pimpinan untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, memvisualisasikan data secara jelas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dan yang terakhir, bisa membantu identifikasi masalah dan peluang. Yang kami sampaikan ini mungkin beberapa dan masih banyak lagi manfaat dari analisis kuadran yang kita bisa pakai untuk mengukur kinerja di satker masing-masing.
Baik, selanjutnya dalam analisis kuadran itu menggunakan dua sumbu. Kita perlu melihat dua variabel yang utama. Yang pertama adalah sumbu X. Ya, sumbu X itu adalah tingkat modernisasi layanan PLU di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu apakah rendah menuju ke tinggi. Biasanya menunjukkan faktor atau independen atau variabel penyebab seperti tingkat kinerja, apakah kinerja rendah atau tinggi, efisiensi, apakah efisien, kurang efisien, ataukah sangat efisien. Terus selanjutnya terkait urgensi. Urgensi kegiatan atau program itu tidak mendesak ataukah mendesak, contohnya ya seperti itu. Dan keterlibatan stakeholder, apakah stakeholder itu dalam keterlibatannya pasif ataukah aktif. Itu variabel X. Selanjutnya untuk variabel Y atau biasa kita sebut dengan sumbu Y itu adalah kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas terhadap mahasiswa dan alumni serta pengembangan kewirausahaan rendah atau tinggi. Nah, ini biasanya menunjukkan faktor dependen atau dampak dari faktor tersebut. Dampak terhadap tujuan apakah berdampak rendah ataukah tinggi, kontribusi terhadap organisasi, kontribusinya apakah sangat minim ataukah maksimal, dan manfaat bagi stakeholder apakah manfaatnya sangat kecil ataukah sangat besar. Berdasarkan dari hasil analisa, berikut adalah beberapa pembagian kategori, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu terkait kuadran dari 1 sampai 4. Saat ini saya menjelaskan terkait dengan kuadran pertama, tinggi, yaitu kinerja unggul. Siapa saja yang masuk dalam identifikasi berkinerja unggul? Yang pertama adalah Fakultas Humaniora. Kenapa? Karena meraih penghargaan sebagai satuan kerja terbaik dalam maturitas manajemen BLU. Hal ini mencerminkan kematangan dalam tata kelola yang berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan operasional fakultas. Yang kedua, siapa lagi yang berkinerja unggul? Yaitu yang kedua, Pusat Pengembangan Bisnis atau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disebut dengan P2B yang sudah terdigitalisasi seperti koperasi kampus, pusat bisnis mahasiswa, dan unit usaha yang berbasis teknologi seperti kantin, supermarket semuanya menggunakan metode digitalisasi walaupun tidak semuanya maksimal tapi sudah dilakukan digitalisasi. Dan itu perlu penyempurnaan ke depannya. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi dengan program kewirausahaan kampus yang memiliki ekosistem bisnis yang terstruktur dan memberi dampak nyata terhadap mahasiswa. Keempat, Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Remunerasi. Hal itu bisa meningkatkan produktivitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dosen dan juga pegawai, memberikan dampak yang besar terhadap efektivitas pengelolaan keuangan BLU. Selanjutnya yaitu kuadran kedua, rendah ke tinggi, yaitu yang potensi tinggi namun implementasi lemah. Mencakup fakultas ya yang masuk dalam kategori kuadran kedua yaitu fakultas, unit kerja, atau program yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan, tapi layanan BLU masih kurang modern. Yang pertama, contohnya program inkubasi bisnis mahasiswa. Ini sudah berjalan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi belum didukung penuh oleh sistem BLU yang efisien, masih sebatas workshop. Yang kedua yaitu beberapa fakultas dengan kurikulum berorientasi kewirausahaan, tapi belum memiliki akses maksimal ke layanan keuangan modern. Ini potensinya tinggi namun implementasinya lemah. Yang ketiga, humas melalui media sosial namun belum maksimal dalam layanan implementasi kewirausahaan. Layanan humas hanya memberikan informasi terkait yang ada di universitas, namun untuk ke arah implementasi kewirausahaan khususnya bagi mahasiswa dan alumni masih sangat minim. Selanjutnya kuadran ketiga, rendah ke rendah. Nah, ini perlu perbaikan. Kategori ini mencakup fakultas atau unit kerja yang belum memiliki modernisasi BLU dan juga belum banyak berkontribusi terhadap
penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan. Nah, siapa saja yang teridentifikasi yaitu fakultas atau program studi yang kurang terlibat dalam kewirausahaan. Yang kedua, unit kerja yang masih menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Mereka tidak menggunakan layanan secara terdigitalisasi. Selanjutnya yaitu unit kerja yang masih menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan keuangan dan bisnis mahasiswa dan alumni yang kurang mendapat dukungan dalam kewirausahaan atau pekerjaan. Ini banyak kita dapati di beberapa UMKM, namun tidak semuanya. Ada beberapa UMKM yang sudah menerapkan digitalisasi terkait dengan kewirausahaan. Selanjutnya kuadran keempat atau tingkat tinggi rendah yaitu modernisasi tinggi namun kontribusinya terbatas. Kategori ini mencakup fakultas atau unit yang sudah memiliki layanan BLU modern tapi belum banyak berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan. Bisa kita identifikasi, kami sampaikan, kami paparkan di sini yaitu unit kerja yang ada di UIN Malang yang fokus pada efisiensi internal tetapi belum memberi dampak ke mahasiswa. Yang kedua, program digitalisasi layanan keuangan yang belum semuanya terkait dengan kewirausahaan. Yang ketiga, fakultas atau unit yang sudah menerapkan sistem keuangan modern tapi masih minim kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau biasa kita sebut dengan DUDI. Nah, dari beberapa paparan mulai kuadran 1, 2, dan 3 itu kita bagi menjadi stakeholder mapping. Yang pertama, kuadran pertama tinggi ke tinggi itu yang berkinerja unggul, bisa disimpulkan ya di sini adalah kesimpulan dari penjelasan kami yang sebelumnya tadi, ya, yaitu untuk yang berkinerja unggul Fakultas Humaniora, Pusat Pengembangan Bisnis, dan Fakultas Ekonomi dan juga Pusat Remunerasi. Selanjutnya masuk kuadran 2 atau kuadran rendah ke tinggi, yaitu potensi tinggi namun implementasi lemah. Itu program inkubasi bisnis mahasiswa, beberapa fakultas dan kurikulum yang berorientasi ke mahasiswaan dan begitu juga humas. Dan yang ketiga, yaitu kuadran ketiga rendah ke rendah perlu perbaikan. Fakultas atau program unit kerja yang masih menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan keuangan dan bisnis studi yang kurang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan khususnya UKM. Dan terakhir yaitu kuadran keempat tinggi ke rendah, yaitu modernisasi tinggi namun kontribusinya sangat terbatas. Itu siapa? Yaitu unit kerja yang fokus pada efisiensi internal tetapi belum memberi dampak ke mahasiswa. Program digitalisasi layanan keuangan yang belum semuanya terkait dengan kewirausahaan. Fakultas atau unit yang sudah menerapkan sistem keuangan modern, tetapi masih minim kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini penting karena mahasiswa-mahasiswa kita apabila sudah lulus, kita harus terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya kuadran stakeholder. Pada paparan ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu ada kuadran 1 yang menunjukkan beberapa role model ya, dan yang kedua mempunyai potensi yang tinggi namun implementasi lemah. Terus yang ketiga, kuadran yang ketiga yaitu kuadran yang perlu perbaikan, dan yang keempat yaitu modernisasi tinggi namun kontribusi terbatas. Untuk siapa-siapa atau identifikasi unit atau unit kerja mana yang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang perlu ditingkatkan atau perlu menjadi contoh. Nah, selanjutnya ini adalah tabel kuadran stakeholder yang isinya yaitu kuadran kategori stakeholder yang terlibat dan keterangan. Di sini dijelaskan siapa yang terlibat dan apa keterangan atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait. Yang pertama, kuadran 1 yaitu tinggi ke tinggi, stakeholder strategis dan penggerak utama. Siapa yang dimaksud dengan stakeholder strategis dan penggerak utama? Kalau di UIN Malang, yaitu yang pertama adalah rektor dan pimpinan universitas. Rektor, wakil rektor. Dan yang kedua fakultas unggulan yang tadi sudah kita bahas, yaitu fakultas humaniora, fakultas sains dan teknologi.
Yang ketiga yaitu mitra industri dan dunia usaha, dan yang keempat adalah inkubator bisnis kampus. Selanjutnya keterangannya yaitu keempat stakeholder yang terlibat tersebut adalah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam modernisasi BLU dan berkontribusi langsung dalam penciptaan lapangan kerja serta kewirausahaan. Kemudian kuadran kedua yaitu kategori pendorong kewirausahaan tanpa digitalisasi optimal. Siapa stakeholder yang terlibat? Yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK, alumni wirausaha, pusat karir dan pengembangan kewirausahaan. Di sini ada pusat karir namanya CDC ya, Character Development Center. Yang ketiga Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM. Tentunya kalau berada di Malang yaitu Dinas Ketenagakerjaan di wilayah Kota Malang dan juga yang berada di wilayah Jawa Timur. Apa peran mereka? Peran mereka berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa dan alumni untuk bekerja dan berwirausaha, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan layanan BLU modern. Karena ini ada beberapa yang dari eksternal. Terus yang ketiga yaitu rendah ke rendah. Kategori apa? Itu adalah stakeholder yang pasif yang butuh perbaikan. Dari uraian tadi bisa kita lihat siapa stakeholder yang terlibat, yaitu fakultas dan unit administrasi yang konvensional, itu yang ada di rektorat. Namun tidak semuanya. Beberapa unit yang ada di rektorat juga sudah melaksanakan digitalisasi atau modernisasi layanan BLU. Yang kedua, mahasiswa yang belum terlibat dalam program kewirausahaan. Kemungkinan ini informasinya tidak tersampaikan atau mahasiswa tersebut memang tidak berminat atau tidak mengetahui terkait pentingnya wirausaha. Ketiga, beberapa unit keuangan manual. Beberapa unit tapi tidak semuanya. Dan yang keempat adalah instansi pemerintah yang belum berkolaborasi optimal. Peran mereka apa? Kurang berperan ya dalam kuadran ketiga ini, keempat unit atau fakultas ini kurang berperan dalam digitalisasi layanan BLU dan penciptaan lapangan kerja. Apa yang harus dilakukan? Yaitu perlu transformasi dan dukungan lebih lanjut. Makanya di sini ditulis kategorinya stakeholder pasif yang butuh perbaikan. Kemudian kuadran keempat yaitu tinggi ke rendah. Ini kategorisasi modernisasi BLU tinggi, tetapi dampak kewirausaha masih rendah. Siapa saja stakeholder yang terlibat, yaitu unit BLU dan keuangan universitas, tim digitalisasi kampus, terus tim infrastruktur IT dan sistem informasi. Kalau IT ini ada di PT IPD, IT dan sistem informasi kalau di UIN Malang namanya PT IPD, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Apa peran mereka? Peran mereka juga sangat penting karena di sini masuk dalam kategori modernisasi BLU tinggi tapi dampak wirausaha masih rendah. Sudah menerapkan modernisasi layanan BLU dengan baik tetapi belum memiliki kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan mahasiswa. Karena memang semua itu adalah butuh relasi dengan dunia usaha dan dunia industri, itu sangat-sangat penting. Walaupun kita menerapkan semodern apapun digitalisasi terkait layanan BLU, kalau kita belum terkoneksi pasti akan mengalami kesulitan dan tugas kita belum maksimal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kesimpulan, rekomendasi dan perbaikan dari hasil analisis kinerja dalam sebuah institusi atau dalam sebuah satker. Pasti ada hal-hal yang baik dan ada juga hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dari paparan kami mulai dari slide 1 sampai slide 13 tadi, saya memberikan kesimpulan dan juga memberikan rekomendasi dan perbaikan gitu ya. Yang pertama yaitu untuk kuadran 1 itu menjadi model percontohan dalam integrasi layanan BLU modern dengan program kerja dan kewirausahaan. Nah, siapa yang ada di kuadran 1 tadi sudah saya sampaikan di slide yang sebelumnya. Yang kedua, kuadran 2,
perlu menyesuaikan strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan layanan BLU digital agar lebih efisien dan dalam mendukung program kewirausahaan secara optimal. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu kuadran ketiga. Ini sifatnya rekomendasi dan juga butuh perbaikan ya. Membutuhkan reformasi dan penguatan peran maksud saya dalam mendukung mahasiswa serta alumni untuk berwirausaha atau bekerja. Jadi memang ada perlu diangkat mungkin bisa jadi dari dosen atau dari tendik atau dari mahasiswa itu sendiri untuk menjadi duta untuk mendukung mahasiswa berwirausaha dan bekerja. Selanjutnya yang keempat, yaitu untuk kuadran keempat, dapat memanfaatkan teknologi BLU, teknologi layanan BLU maksudnya untuk memperluas dampak terhadap mahasiswa dengan menyediakan program wirausaha berbasis digital. Apalagi di UIN Maliki sudah ada unit atau UPT yang menangani terkait digitalisasi tersebut. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ini jauh dari kesempurnaan, mohon arahan nanti dari fasilitator. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.